Hi everyone, selamat datang di Brunch with Dave Special Iftar. Kali ini istimewa karena obrolan ini kita adakan khusus bersama Andra Alodita. Hai. Sesudah buka puasa, jadi Iya. selamat berbuka. Selamat berbuka, Mas Dave. Aduh, tuh lihat betapa hebohnya. Udah gak sabar deh tadi. Hidangan kita di Amalfi Restaurant and Bar sudah kita siapkan cheese platter. Ini adalah mushroom pizza. Itu pizza yang dibikin dari 6 jenis cheese. keju ya. Yang ini udah ketebak ya dari makhluk yang ada di atas piring ya, lobster. Shall we? Ayo kita sambil Yuk. ngobrol. Andra mau apa? What do you want? Apa dulu ya? Cheese platter dulu kali ya, Mas Oke, Dave? boleh. Give me your plate. Thank you. Mas Dave mau apa? Aku ambilin gantian. Nggak apa-apa, aku biasa melayani Oke, diriku aku sendiri. sambil ini deh, sambil potong-potong. How Oke. are you, Mas Dave? Good. Anda yang sedang menyaksikan pasti sudah bisa menebak kenapa kita menghadirkan Andra. Kenapa Dan ya? warnanya juga lavender. Bahkan sampai ke minuman kita warnanya lavender. Oh iya. Karena, aduh ini aku pegang, jangan deh. It's okay. Nggak ah. Kayaknya kurang higienis ya. Kita kan sebelum syuting tadi sudah protokol kesehatan. Iya, tentu Masa pizzanya aku dong. kena tangan? Percuma dong kalau tadi kita protokol kesehatan. Tentu, kita kan? pokoknya tetap ini ya, tetap tertib ya. Yes, yang tadi aku ingin sampaikan, aku tuh suka sekali dengan semangat yang ditularkan oleh Retinol 24. Hashtag kampanyenya adalah Live Without Lines. Karena buat Anda yang sedang menyaksikan Brunch with Dave, perempuan, ataupun mungkin beberapa sama seperti saya, laki-laki yang juga menikmati kebersamaan ini, pasti tanpa disadari atau tidak, kita tuh hidup punya batasan atau garis, lines yang kita buat pada diri kita sendiri atau dibuat orang lain. Betul. Iya kan? Benar. Kalau bicara penampilan, ya di umur-umur seperti saya apalagi ya. Cuci muka, lihat garis-garis halus, itu juga batasan loh. Membatasi penampilan kulit yang sehat. Benar, benar. Iya kan? Iya, iya. Batasan pribadi itu seperti apa sih? I don't deserve it. Iya kan? I'm not worthy of it. Kalau batasan-batasan yang diberikan orang lain, aduh, deket-deket lebaran gini nih biasanya teman-teman aku yang single menderita. Kalau kamu kan sudah menikah. Oh tetap? Masih? Berjibun? Masa? Segudang pertanyaan. Nggak pernah habis deh Kak, kayak gitu. Iya, itu adalah standar ukuran kebahagiaan orang yang coba diukurkan kepada kita, ya? Iya, udah gitu dari kecil lagi. Jadi kebawa sama kita ya nggak sih? Ya, Sampai ya, beranjak dewasa ya, gitu. Ya, betul sekali. Kalau buat yang single-single, kapan kawin? Aduh. Buat yang sudah kawin ya, kapan punya anak? Kapan nambah lagi? Ya kasihan yes. sendirian anaknya. Kalau mau dikembangin banyak banget tuh. Banyak banget, Kok banyak masih banget. kerja sama orang? Kapan usaha sendiri? Jangan sukses-sukses. atau yang kalau yang sekarang nih ya, kok di rumah aja bisa kaya? Apakah piara apa? Intinya nggak bakal ada habis sih, Mas Dave. Yes. Terus-terusan ya. Itu kan adalah batasan yang diberikan orang lain kepada kita ya. Yang aku pengen tahu di kehidupan Andra pribadi. Do you experience that? I think almost every day deh. Masa? Selalu deh, karena banyak sih. Aduh Kak, mau cerita dari mana ya? Aku Coba, bingung coba, deh. coba. Dari, oh ya, zaman dulu aku masih jadi fotografer, misalnya. Oh, kamu tuh pernah jadi fotografer? Pernah. Oh my Long god. time ago. Nah, jadi lucunya kemarin aku baru bahas Am I nih. giving you my perfect Oh angle? wow, udah perfect dong. Terus? Nggak, jadi kemarin aku baru bahas nih sama beberapa teman-teman deket aku. Karena Andra itu lebih muncul di social media, Ya. dipikir suaminya nggak ngapa-ngapain. Oh my god, did people really say that to Yes. you? Jadi kayak ada stigma atau mungkin pandangan tertentu Ya. kayak oh ya ini istrinya kayak lebih kerja deh, istrinya lebih sukses deh, jangan sukses-sukses deh nanti suami kamu minder gitu loh. Terus Oke. kayak nanti kalau ke keluarga lagi main sama anak itu kapan ngasih adik? Terus aku dalam hati aduh perjuanganku aja aku harus lewatin bayi tabung gitu ya, Ya, melewati beberapa operasi. Aku cuman kayak emang menurut tante sama om aku anaknya harus berapa? Ya. Harus sampai mana gitu loh. Kalau misalnya orang bilang jangan sukses-sukses, emang batasannya, emang ada batasnya ya? Bukannya aku boleh berkarya Iya. gitu. Seberapa sukses is paling sukses sampai akhirnya dibilang jangan nyampe ke situ gitu, iya nggak sih?
Iya kan? Nggak tahu. Cuman dulu ya Kak, aku tuh selalu kebawa baper. Jadi selalu kayak, aduh bete, nanti sampai mobil bisa nangis. Yeah. Padahal momennya lagi lebaran. Momen dimana kayak seru-seruan, ketemu sama keluarga, ketemu sama sepupu-sepupu. Tapi kalau sekarang kayak, oke, I love myself more. Jadi pendapat orang tuh udah nggak bisa divine aku gitu. Dan apa ya, mungkin kalau rasa percaya diri itu juga bikin aku mulus menjalani hari-hari aku kali ya. Rasa percaya diri itu yang bikin Andra mulus menjalani hari-hari. That's a very beautiful quote ya. Rasa percaya diri, rasa sayang, rasa aku tuh berharga. Karena penting banget, banyak orang ngerasa dirinya tidak berharga kan. Ya, aku tuh ngeh ya Andra ya, setahun kebelakangan, sambil dong. Yuk, nyambil yuk. Aku udah ngulek bumbu dari subuh. Aku juga mau cheese-nya. Kak mau ini nggak? Enggak, aku mau mulai dengan yang ringan. Oke. So ringan deh. Sambil ngunyah. Yes, aku tuh perhatikan ya bahwa di Instagram kamu juga kan, kamu mulai aware terhadap wellness. Iya. Kapan sih sebetulnya your wellness journey begin dan apa yang ada di balik itu ceritanya, Ndra? Ini jadi curhat ya. Jadi mungkin sejarahnya dulu sebelum aku sekitar 6-7 tahun lalu, aku tuh cepet banget cranky, moody. Sampai akhirnya aku... Ini 6-7 tahun lalu? Iya, 6-7 tahun lalu. Sering banget kayak, apa ya, draining gitu. Dan ternyata masalahnya adalah stres, anxiety. Terus aku suka ngerasa nggak pantas, suka ngerasa nggak worth it gitu loh. Jadi perjalanan panjang sekali sampai akhirnya aku bertahun-tahun, 2 tahun belakangan ini deh, aku dealing with my trauma, trauma masa kecil, trauma terhadap orang-orang di masa lalu gitu. Sampai akhirnya aku menemukan setiap hariku lebih menyenangkan kalau aku setiap pagi itu punya afirmasi, mantra positif gitu. Bahwa aku deserve semua hasil kerja kerasku, keluargaku ini pantas aku dapatkan, dan aku pantas mendapatkan cinta kasih dari orang lain dan untuk diriku sendiri. Karena kadang-kadang orang udah ngasih cinta kasih ke kita ngerasa kayak nggak pantas deh aku dicintai oleh banyak orang. Itu yang paling bahaya ya. Iya. Your surrounding, people who love you, shower you with attention, shower you with love, tapi we felt undeserving of their love. Itu tuh kayaknya ya bahaya. Dan mungkin bukan ngerasa nggak deserve aja, kadang suka ngerasa nggak cukup. Jadi kayak you want more attention, kayak nggak cukup gitu. Padahal kayak lingkungannya udah ngerasa, ya ampun, udah cukup loh gitu. Jadi kayak mantra-mantra sesimpel kayak I am enough, I am worth it, I deserve happy, I deserve to be happy. Terus banyak lah mantra-mantra positif yang selalu aku ucap setiap pagi sambil menatap di jendela kamar gitu. Jadi kayak menarik abundance gitu lah. It's your own personal time, talking to God, to the universe, to yourself, to the higher being, ya kan? Aku tadi mau komentar gini ya, Andra kan bilangnya mantra ya, jangan terus abis ini muncul headlinesnya Andra Alodita ternyata adalah seorang dukun ya guys. Kalimat-kalimat afirmasi positif gitu loh, ya kan? Mantra tuh artinya itu, karena diucap berkali-kali, karena memang terbukti buat aku pribadi ya, itu sangat berpengaruh bagaimana cara aku memandang hidup dan bagaimana cara aku memandang apa yang sudah aku dapatkan saat ini. Either itu good or bad. I do that too, dan aku juga udah jadi kayak it's my second nature aja kalau lagi bengong. Iya kan, daripada kita bengong terus kita mikirinnya negative thought yang nggak ada gunanya. Iya nggak sih? Lebih baik kita put on something that is building our emotion, nurture our soul. Nah kalau Andra sendiri tahu how did you know that giving yourself positive affirmation yang justru akan menumbuhkan rasa percaya diri dan juga nurture your wellness? Awalnya dari mana? Awalnya karena konseling sih. Karena waktu awal pandemi tahun lalu aku stres banget, yang banyak banget pertanyaan dalam hidup aku gitu ya. Setiap hari aku kayak bangun kayak aku stres banget, di kepala tuh rasanya overwhelmed banget gitu. Apa yang di-download tuh kayaknya too much gitu information. Sampai akhirnya konseling, kesana kesini dan akhirnya ya ketemulah kayak ketemu resep yang tepat buat Andra. Semacam kayak self care rutin yang setiap pagi aku lakukan. Abis itu aku nulis jurnal, abis itu aku meditasi. Kalau malam sebelum tidur aku self care rutin gitu, kayak misalnya pakai skincare, aku wind down, aku tidak membiarkan diri aku terus-terusan browsing gitu. Jadi kayak ada
rutinitas yang menyelamatkan aku untuk menjalani hari aku gitu. Oke, that's interesting to know ya. Jadi apa rentetan kegiatan yang Andra lakukan nih? Wellness journey, ringkasan resepnya Andra Wow. Alodita tiap pagi. Setiap pagi. Ah. Baru bangun pagi biasanya inhale exhale dulu hening. Oh. 5 menit 10 menit hening. Mm-mm. Jadi kalau dulu bilangnya ya ngumpulin nyawa gitu. Oh. Tapi kalau dulu kan kayak wow, handphone gitu kan. Kalau sekarang benar-benar inhale exhale 5 menit 10 menit sampai agak ngumpul, buka jendela. Nah, itu biasanya kayak mengucapkan kalimat afirmasi yang baik-baik kayak untuk menarik apa ya? Energi yang baik buat kita, buat aku gitu. Habis itu biasanya nulis jurnal. Nulis jurnal. Apa yang biasa Andra tulis di jurnal? Jadi bahas ke sini. Pengen tahu sedikit aja kasih Sedikit hints. aja ya. Jadi sekarang lagi rajin nulis tentang jurnal mimpi. Jadi pas tidur kan suka mimpi. Aku tipe yang suka mimpi gitu loh Mas Dev. Tiap hari mimpi bisa 3 episode. Akhirnya aku tulis. Aku tulis, ternyata itu ada simbol-simbol yang berhubungan dengan wellness dan healing journey aku. Really? Iya, lucu banget. Jadi sebetulnya rahasia wellness kamu itu dihadirkan oleh Tuhan melalui mimpi kamu gitu ya? Bisa. Bisa. Jadi belajar soal kayak alam bawah sadarku tuh sebenarnya lagi ngomong apa sih gitu. Iya. Abis nulis jurnal biasanya kalau sore jam-jam nanggung jam 3 jam 4 aku meditasi. Kalau lagi nggak ada kerjaan atau yang sibuk-sibuk ya malam biasanya sebelum tidur 1-2 jam sebelum tidur skincare udah pasti. Nggak boleh tidur tanpa skincare. Itu udah wajib banget. Terus baca buku. Ngobrol-ngobrol sama suami. Handphone udah dijauhin biasanya. Tapi bicara mengenai skincare ya jujur-jujuran boleh dong. Karena kan kita kan sama yang nonton Brunch with Tips itu selalu jujur. Dari dulu memang kamu punya ketertarikan dan niat terhadap skincare atau itu baru sekarang aja? Kalau saya sih ya umur 20-an sih enggak peduli banget deh, enggak ada waktu kali udah ngantuk ya secara begadang jam 3 jam 4 air putih aja terus cuci muka pakai air aja terus udah tidur. Begitu umur 30 tuh baru mulai karena ya sama seperti tadi yang kita bilang di awal karena mulai melihat kerutan-kerutan halus tumbuh di muka muncul. Kalau kamu? Nah, aku tuh bisa dibilang lumayan telat ya karena kalau anak-anak zaman sekarang tuh udah kayak umur 23 gitu. Exactly, that's why I asked. Yes. Aduh, aku telat nggak sih 24 baru 24 25 lah baru rajin pakai skincare gitu. Pengen aku cekek loh kamu saat ngomong gitu. Enggak, tapi kayak anak-anak zaman sekarang tuh 19 20 tuh udah aware. Kalau aku tuh dicekokin temen gitu kayak, "Ndra, jangan lupa pakai skincare" gitu. Tapi memang pakai skincare itu investasi banget sih. Jadi kayak kalau misalnya ketemu gitu kayak seneng deh kelihatan awet muda gitu sehat gitu. Ngerasa ada pride-nya juga gitu udah ngerawat diri sendiri gitu. Dan dengan Olay Retinol ini kamu memang super cocok. Truth be told, aku tuh juga termasuk yang keracunan ya gara-gara melihat Instagramnya Andra gitu. Kalau mau cerita jujur, aku tuh baru pakai Olay gara-gara si Retinol 24 series ini. Gara-gara retinolnya. Jadi waktu tahun 2020 awal, aku lagi penasaran banget sama kandungan retinol karena lagi hype banget kan. Blogger luar di YouTube semua retinol gitu. Penasaran. Begitu aku browsing sebelum aku coba, aku browsing dulu dong lihat reviewnya. Katanya kok kata orang-orang kok bagus banget. Jadi produk yang harganya affordable tapi kok luar biasa mewah. Ya udah nyobain tiga-tiganya, eye creamnya, serumnya, night moisturizernya. Ya udah akhirnya sekarang kayak love banget sih Kak. Bener-bener kayak sebagus itu. Nah, itu juga termasuk menjadi bagian dari kunci wellness-nya ternyata ya. Benar. Menjaga kesehatan kulit, tampil menawan, itu kan membahagiakan diri kan, which is also super important. Kalau bicara mengenai, kan tadi Andra juga bilang ya, kan sampai kapan mau betah ditanyain kapan tanpa perlawanan. Kapan mau nambah anak gitu? I bet you hate that when people ask you that. Iya nggak sih? Tapi saudara-saudara ada yang juga nanya gitu nggak sih Indra? Adalah nyeletuk-nyeletuk dikit pasti. Jawaban kamu biasanya apa atas pertanyaan nyeletuk-nyeletuk jengkelin itu? Tadi kan udah bilang ya, dulu baper gitu, sebel gitu, kayak ngedumel. Sekarang main cantik aja. Either kalau nggak dialihkan atau bertanya balik. Biasanya aku tanya balik. Jadi menurut kamu aku harus gimana?
Enggak, aku nggak maksud kayak gitu. Biasanya ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi main cantiknya ya dibanding aku kesel, aku main cantik. Kalau kesel makin kerut dong. Iya benar. Stres makin kerut. Iya benar. Iya kan? Terus bete, dibawa-bawa. Ya udah, akhirnya sekarang. Jadi menurut kamu aku harus gimana? Enggak sih, aku cuma nanya aja, aku nggak maksud loh. Rata-rata 80% orang yang aku tanya balik bilang tidak bermaksud. Oke, trik itu bisa kita lakukan tuh ya. Ya, kalau ditanya-tanya orang pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu, tanya balik. Rata-rata 80% kata Andra, they back off. Iya. Oke. Dan biasanya gini Kak, tanya juga, emang kenapa sih kamu perlu tahu jawaban aku? Snap! Emang kenapa sih kamu perlu tahu jawaban aku? Akhirnya bilangnya adalah, Ndra, aku nggak maksud kok. Iya. Maksudku cuman ini. Iya. Cuman mau nanya misalnya sibuk apa sih? Sekarang kok aku lihat kamu di mana-mana gitu. Tapi kok pertanyaannya basa-basi. Yes. Ya kita tahu lah ya sebetulnya bahwa they mean well gitu ya. They want to express that they love us, they care for us. Tapi Mbok Yo dicari kalimat basa-basi yang lain gitu kan? Iya. Yes. Tapi bicara mengenai anak nih, Ndra. Mau cobain mushroom pizzanya nggak sih? Boleh. Aku monggo. Bicara mengenai anak nih. Siapa nama anakmu? Aura. Aura Suri, right? Yes. Tadi kan Anda juga cerita bahwa untuk mendapatkannya juga perjuangannya nggak gampang, begitu kan? Luar biasa. Oke, boleh diceritakan untuk yang menyaksikan brand. Kita tukeran pizza Iya, ya. tukeran pizza. Jadi Andra Seperti itu apa? Iya. dulu banyak problem lah di bagian reproduksi. Sampai akhirnya aku harus merelakan 2 tuba falopi aku untuk mendapatkan aura. Oh, apa itu, Karena, Ndra? kok aku sampai lupa namanya, hydrosalping. Jadi kayak penyumbatan gitu loh, penyumbatan di saluran indung telur. Coba ya teman-teman nanti dicek ya namanya. Aku karena udah lama banget jadi lupa gitu. Nah sampai akhirnya salah satu solusi dan jalan untuk mendapatkan buah hati adalah lewat bayi tabung. Dan itu luar biasa banget karena waktu itu usiaku masih 27 dan tidak umum untuk wanita usia 27 atau 30 ke bawah deh. Ya, menjalani proses itu. Ya, proses itu. It's a long journey, benar-benar luar biasa banget. Tapi ya sekarang dititipin Aura ya bagian dari hadiah buat diri aku, dan bukan hadiah ya, kayak it's a amazing gift yang Tuhan pernah kasih ke aku dan suami gitu, dititipin seorang manusia kecil yang pintar dan lucu banget gitu. Dan perempuan juga gitu. Jadi kayak oh iya, aku bisa melihat sebagian dari diri aku di dia gitu. Dan dia mengajarkan banyak banget hal-hal buat aku. Apa menurut Andra hal terbesar yang diajarkan oleh Aura Suri? Banyak ya. Mau disiapin tisu? Udah ada tisu ya. Yang jelas mungkin Andra yang sekarang nggak mungkin jadi Andra yang sekarang kalau nggak ada Aura. Karena dia benar-benar menjadi inspirasi, motivasi, bensin terbesar aku untuk hidup. Jadi benar-benar luar biasa sih. Aku sampai nggak tahu mau deskripsinya gimana karena wow, luar biasa. Andra yang belum punya anak sama Andra yang sekarang sudah punya anak, apa yang Andra rasa paling beda karakternya? Aku dulu orangnya reaktif banget sih, Mas Dev. Reaktif banget. Jadi gini, kalau kayak tadi pertanyaannya I love that you mentioned that. Aku pernah tulis itu di bazar, reaksi dan respon. Iya kan? Kayak gampang banget gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang komentar di sosial media kayak gemukan lagi ya, atau ini ya, atau itu, aku langsung kayak pengen aku nggak pikir ini panjang, ya langsung. gitu, langsung reaksi. Tapi kalau sekarang aku lihat kayak ya itu tadi, aku bertanya, jadi menurut kamu definisinya yang baik tuh seperti apa? Dan motherhood do that to you? Dan itu mengajarkan aku apa ya, aku mencoba untuk menurunkan itu ke Aura. Karena ya biasa ya, anak kecil kan reaktif banget tuh, kayak terhadap sesuatu kayak wow mommy, mimi gitu kan, atau kayak langsung nangis gitu. Dan sekarang aku ngeliat Aura lebih chill sih, lebih oh ya masih ada anak-anakan ya. Cuman aku sama suami juga lebih tidak reaktif gitu. Gimana caranya ngajarin ke
anakmu yang masih itik piik gitu ya, cara untuk bisa menahan emosi untuk tidak terlalu reaktif? Oke, sebenarnya menahan emosi nggak ada yang ditahan-tahan sih. Karena Oke, emosi oke. itu aku ajarin dari kecil, nggak apa-apa. If you want to cry, nangis aja nggak apa-apa. Kalau marah, bilang aja nggak apa-apa. Jangan ditahan-tahan. Sedangkan kan mungkin Mas Div bisa relate ya. Kalau dulu kan kita kecil sering kayak jangan nangis. Jangan nangis depan orang. Jangan nangis, malu. Cuman gara-gara itu aja nangis. Iya kan. Jadi kalau sekarang aku belajar untuk nggak apa-apa. Emosi itu untuk dirasakan kok. Gitu. Oke. Akhirnya pelan-pelan seperti itu dan apapun problem masalah pribadi atau keluarga yang sedang aku lewati, aku mencoba untuk komunikasikan tanpa menutup-nutupi, tapi dengan bahasa Yang seorang bisa ibu ya. ke anak. Karena kan dia cuma pikir kayak mamanya kenapa ya nangis-nangis ngeraung-ngeraung gitu, terus tiba-tiba tantrum. Aku juga bisa tantrum. Ya. Jadi dia harus tahu gitu. Mama tuh kemarin kondisinya seperti ini loh. Akhirnya itu juga sehat ya. Di acara kita Andra seorang ibu, istri, perempuan dewasa, saya lebih suka kata perempuan daripada wanita. Perempuan dewasa mengaku dengan jujur, saya juga bisa tantrum. oh wow, sering. Iya kan? It's healthy loh. Us as a grown up person, we also sometimes have outbursts of emotion, iya kan? True, Iya bener kan? banget. Tapi aku biasanya minta maaf loh Mas Dave. Iya. Jadi aku tantrum sama anak kantorku, atau Iya. misalnya sama suamiku, sama anakku, aku akan selalu minta maaf dan menjelaskan gitu. Maaf ya kemarin aku nggak bisa ngontrol karena aku lagi kena ombak emosi atau aku tergulung dalam ombak emosi aku. Dan it's healthy. Beneran, Iya, kayak tadi Mas Dev bilang kayak sehat loh sebenarnya, nggak menahan-nahan gitu. Karena aku udah pernah ngerasain dimana aku memendam perasaan dan hasilnya badanku yang kena. Jadi jerawat jadi kutil loh kalau emosi ditahan. Tuh ya, in Andra's case, badannya yang kena, wellness-nya, kesehatannya yang kena. Tapi dari muka juga kelihatan energi orang yang emosinya ditahan-tahan. Aku suka banget ketika Andra secara jujur mengakui bahwa emosi itu nggak perlu ditahan-tahan. Kita nih as a human beings, kita hidup based on feelings kan. Iya. Asal kita tahu cara mengendalikannya aja ketika kita lagi emosi meluap dan perlu tantrum gitu kan. Aku sih agak tantrum nih ngelihat lobster dari tadi nggak dikorek-korek. Yuk kita tancap. Tadi kan juga secara jujur ya Andra tuh bilang batasan orang lain yang diberikan kepada kehidupan keluarga Andra. Ini sih korbannya kepada suamimu ya, kasihan banget. Suaminya kok nggak kerja sih, kok yang kerja? Kelihatannya loh. Kelihatannya nggak kerja, kok yang kerja istrinya gitu. Tapi how does he feel mendengar omongan orang itu? Andra, I Dulu want to know. sih, ya pasti ada bapernya ya, terbawa gitu sama perasaan. Tapi sekarang ya dia juga sudah membuktikan bahwa batasan-batasan itu dia bisa putuskan gitu loh, dan dia bisa membuktikan ke dirinya sendiri. Yang penting ke diri sendiri sih. Sebenarnya gue nggak kayak gitu. Cuman ya udahlah, pendapat orang kan bukan tidak mendefinisikan value kita gitu. Betul. Dan akhirnya aku sama suami punya satu value bersama bahwa apapun yang terjadi di antara kita atau keluarga kita, orang lain tuh cuma faktor eksternal. Yang paling penting adalah bagaimana diri kita menilai diri kita. Okay. Oh, bagaimana diri kita menilai diri kita. Although we love you so much, we thank you for watching. Tapi lo semua tuh faktor X, oke? Gitu ya. Yes, yang menentukan kebahagiaan kita tuh hanya diri kita sendiri. Benar. Kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, nggak menghargai diri sendiri, udah bye. Oke. Kan Andra juga pasti kamu menyadari dong bahwa kamu tuh punya pengaruh di sosial media, yes? Sedikit banyak. Iya kan? Buat kita nih kerja media, yang kerja di advertising, agency, yang jualan, pasti cerita pengaruh Andra terhadap Andra kalau rekomendasi sesuatu itu yang ngikutin banyak banget, itu tuh udah jadi cerita yang diceritakan ke semua orang. Thank you. Yes, yang aku pengen tahu dari kamu adalah, tadi kan kamu bilang kamu tadinya seorang fotografer. Apa yang membuat Andra merubah haluan karir dari fotografer menjadi seorang content creator? Oke. Karena awalnya aku nganggur dari fotografer ke program Bayi Tabung, aku nganggur. Oke. Terus aku kayak nggak tahu mau ngapain gitu loh Mas Div, kayak aduh dasar kan nggak bisa diem gitu kan. Akhirnya
Terus suamiku bilang, ngeblok aja. Zaman itu Yeah. belum ada Instagram. platform Instagram Okay. Yeah. dan lain-lainnya ya kayak sekarang. Terus ya udah aku mulai dari nulis blog tuh dengan kesoktahuan aku. Pokoknya curhat aja tiap hari, nge-review inilah, nge-review itu, cerita ke sini ke situ sampai hadir Instagram. Aku nyemplung duluan dan kebetulan ya kenapa aku bisa sampai sekarang mungkin karena aku passionate kali ya. Aku suka banget sharing dengan orang dan oh ya dari dulu ternyata orang banyak yang baca tulisan gue dan ternyata berguna loh gitu. Aku nggak sia-sia nulis gitu. Iya. You put your heart into your writing, girl. Dan aku ya sekarang bisa dibilang ya ada apa ya monetize-nya lah ya. Maksudnya kayak ya nulis itu kan pengen. Sudah jadi pekerjaan buat Andra. Jadi pekerjaan. Tapi aku benar-benar sampai sekarang aku pilih sesuatu atau apapun yang aku share itu benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku nggak mau kayak mau nggak ini, aku nggak mau gitu, kayak buat apa buat aku. Ini kenapa aku nanya ini karena masa seksi pandemi ini pasti kan banyak yang nonton yang juga mungkin sedang tidak berada di masa-masa menyenangkan, kehilangan pekerjaan, you felt stuck in your career, ada pengurangan gaji, bisnis tutup, ya kan? Kan sama seperti posisi yang waktu itu ada di kehidupannya Andra ketika Andra sebagai seorang fotografer, ya kan? Stuck, mentok nih, ada batasan di situ, ya kan? But you manage to break through, ya kan? Semoga kisah inspiratif itu bisa juga menular dong. Oh iya ya, kamu nggak kepikiran sampai situ deh. Ya kan? Thank you Mas De. Kuncinya adalah put your heart into whatever you do. Yes, dan percaya. Kata Andra, ya. Percaya sama diri sendiri. Oke. Tapi bicara mengenai percaya sama diri sendiri ya, Andra. Kan masa tumbuh kembang sebagai remaja itu adalah masa-masa yang dimana kayaknya kita tuh paling krisis identitas, iya nggak sih? Rasa percaya diri kita tuh kayaknya tuh, aduh nggak ada wujudnya banget deh. Kamu juga merasakan hal itu apa nggak sih? Banget, krisis identitas, nggak percaya diri, terus kayak terbatas kayak kayak aku ini deh, nggak bisa ini, nggak bisa itu karena banyak banget dulu batasannya gitu kayak. Kok sekarang kayak mulus-mulus aja ya? Kok dulu nggak kayak gitu gitu? Iya, itu yang sebetulnya kenapa aku nanya karena kalau sebagai penonton kehidupan kamu di Instagram, aku melihat bahwa kehidupan kamu tuh mulus, berjalan sesuai rencana, keluarga juga bahagia aja, ya kan? Kita kan nggak pernah tahu what went on behind every post, ya kan, Dra? Ada madunya, sorry. Gitu kan, yes. Benar. Sama satu juga yang aku penasaran ya. Kamu tuh sangat percaya diri banget dengan perjalanan kesehatan kamu sama badan kamu yang sekarang. Suka deh ngelihatnya. Itu juga perjuangan sih. Oh ya? Boleh cerita dikit nggak mengenai itu? Oke, jadi awalnya aku tuh dari dulu nih sebelum... Sampai cerita mengenai, aku tuh cita-citanya pengen punya warung Tegal. Aku tuh jadi pelanggan ya kalau itu terjadi ya. Warung Tegal tapi sehat ya. Yes, I'm a sucker for Indonesian food. Oh my god, Mas De masih inget. Aduh. Banget ngomong itu. Jadi, itu kan sampai lupa. Oh iya, badan. Oke, dulu aku tuh sering banget bilang sama orang, kamu tuh harus sayang sama diri kamu sendiri, apa segala macam. Sampai di titik, kok badanku nggak enak ya? Ternyata aku overweight. Singkat cerita aku overweight, terus ujuk-ujuk aku ke nutritionist, hire coach, segala macam pokoknya aku lakuin dan memang ternyata aku belum sesehat itu, mentally and physically. Jadi selama awal pandemi hingga sekarang, aku punya beberapa coach yang mendampingi aku gitu. Aku kayak semacam invest kali ya. Karena aku kayak nggak traveling, nggak kemana-mana. Aku invest aja, belajar gitu. Dan perjalanan sehat atau wellness itu kayak, kalau orang-orang bilang it's a journey, not a destination gitu. Karena perjalanan panjang. Kita udah tahu level 1, pasti ada level 2. Level 2, level 3, dan seterusnya. Gitu. Dan ternyata yang menariknya adalah begitu aku bisa selaras sehat mental dan juga raga, itu semua itu kayak balance dan aku kayak narikin magnet energi-energi yang baik gitu loh buat aku. Dan aku tuh suka di beberapa post kamu tuh, maksudnya rata-rata perempuan kan yang dikejar apa sih? Langsing, kurus, iya apa enggak, ya kan? While you just being yourself, gue tuh udah nggak mengejar kurus lagi gitu. Gue tuh menerima
some women cannot be kurus mau apapun yang lu lakukan karena bentuk body design lu tuh nggak kurus, lu tuh curvy, ya kan? Iya, itu juga mungkin mindset itu keluar dari batasan-batasan, iya nggak sih? Dan image-image yang mungkin kita sering lihat gitu. Tapi begitu aku sudah terjun ke dunia apa ya, bisa dibilang kayak ke sosial media dan aku ketemu banyak orang, ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana juga tahu bahwa itu tidak sebatas hanya satu body image atau satu beauty image tertentu loh. Kita bisa menjalani hidup kita dengan santai, dengan mulus, sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Tapi nggak berarti kalau kita udah nerima diri kita nggak merawat. Iya, betul. The idea of beauty itu sangat beragam sama seperti negara kita yang kebudayaannya begitu beragam dan luas banget gitu. Jadi kadang-kadang orang mikir kayak aku udah sayang ya udah aku nggak makan sehat, aku tidak berolahraga atau aku tidak menjaga positive mindset aku gitu. Bicara mengenai positive mindset, tadi kan kita mengawali obrolan kita mengenai rumpi-rumpian lebaran ya. Walaupun lebaran kali ini kan kita nggak akan ketemu saudara, mungkin hanya melalui virtual. Kalau di keluarganya Andra gimana rencananya? Iya, aku cuma ngumpul sama keluarga inti, sholat di rumah, terus udah sisanya semua Zoom, hai gitu. Semua virtual. Soalnya ya tetap ya protokol kesehatan dan banyak yang sudah berumur kan. Iya gitu. betul, yang sepuh-sepuh kita harus lebih memprioritaskan kesehatan mereka ya dong. Apa yang paling, what did you miss the most? Karena udah 2 tahun ya kita nih merayakan lebaran di masa yang cukup menantang ini. What did you miss the most dari lebaran kehidupan normal sebelum pandemi? Apa ya, ngumpulnya doang deh kayaknya. Sisanya aku ngerasa kayak aduh terlalu banyak basa-basi dan kayak pulang-pulang capek gitu. Jadi apa ya, kayak momen ngumpul itu kan sebenarnya nggak mesti pas lebaran loh. Bisa after lebaran, bisa kayak sebulan sekali ketemu keluarga gitu kan, keluarga besar gitu. Jadi apa yang dikangenin, yang ngumpul aja sih, ngumpul dan berbagi cerita sama keluarga gitu. Tapi sisanya kayak ya udah deh, sekarang kita sama kayak sekarang kan kita protokol kesehatan aja gitu. Iya. Dan kumpul melalui Zoom tuh juga buat aku ya, orang yang kan kita sama-sama introvert nih. Kumpul di Zoom sama saudara tuh just enough gitu. Sorry ya, Zoom aku tuh cuma 40 menit. Jadi gue kayak thank you Jesus. Jadi 40 menit selesai. Ya. Aduh kan aku orang Manado loh, kalau kumpul-kumpul tuh bisa 4-5 jam loh. Gila. Gue udah dari Plaza Senayan City, Ciledug. Pegel gak sih Mas Dave? Capek ya? Iya. As much as we love them ya. Tapi kan memang kita hidup kan, kita juga harus tahu batasan diri kan. Betul. Untuk orang introvert kita nggak terlalu suka berbasa-basi ya. Kita harus menyadari hal itu. Iya. Jadi ada boundaries tertentu ya. Betul. Ada nggak kebiasaan dari diri Andra yang bertumbuh selama masa pandemi ini yang akan Andra pertahankan walau nanti ketika pandemi sudah berakhir? Aku ngerasa sekarang pas pandemi ya, aku lebih banyak waktu sama diri aku sendiri. Kalau dulu tuh kayak rasanya tuh ngejar-ngejar sesuatu aja nggak tahu ngejar apaan, aku juga bingung gitu. We're busy being busy. Yes. Bukan produktif ya, busy. Kalau sekarang aku lebih kayak work smart. Jadi aku walaupun aku kerja di rumah sudah 5 tahun terakhir, aku tetap memperlakukan 9 to 5. Oh, walaupun kerja dari rumah, tapi ada jam kerjanya. Iya, jadi maaf ya yang mau ganggu aku jam 12 malam. Cannot. Oh my God. Aku jam 9 udah matiin handphone loh, matiin, bukan di airplane. Jadi dulu aku punya boundaries yang sehat buat diri aku sendiri supaya aku kayak ya udah sehat jiwa dan raga. Yes. Gitu. I do that too. I can relate ya. Diajak Zoom meeting jam 9 malam. Sorry. Kecuali ada DJ-nya. Beda cerita ya. Beda cerita ya. Yes. Tapi itu betul. Kita harus memberlakukan, work from home, tapi ada jam kerja yang harus ada batasan diri yang tetap harus kita penuhi. Iya, itu sebuah contekan loh ibu-ibu dan teman-teman. Oh iya, banyak dari tadi contekannya sebetulnya ya kan. Terakhir deh tutupan sebelum kita melanjutkan obrolan kita sambil ngobrol, sambil makan, yang akan kita tampilkan nih, contekan lebaran nih. Oke. Tadi kan di antara jeda tuh kita sudah cerita, katanya Andra punya special contekan lebaran yang mau dibagikan. Contekan apa sih kira-kira?
Hah? Ini seru banget deh. Jadi aku terinspirasi bikin contekan lebaran ini gara-gara Olay baru bikin sebuah campaign. Heeh. Dan itu tuh kayak menunjukkan yang apa ya, sesuatu yang relate banget gitu. Jadi Apa di tuh? iklannya si modelnya ini, si pemeran utamanya Heeh. ditanya-tanyain gitu. Heeh. Rena, kapan kawin? Kapan ini? Kapan itu? Heeh. Gitu. Padahal dia adalah seseorang yang sangat berprestasi. Oke. Pas nonton ketawa-ketawa dong sama cewek-cewek teman-teman perempuan lainnya gitu kan. Wah, ngakak-ngakak. Lucu juga ya. Ini dijawabin dan dibagikan di sosial media untuk jadi inspirasi buat teman-teman lainnya. Oke, jadi just in case it happen to you, you know the answer gitu. Jadi ibaratnya punya kotak P3K sebelum Iya, sebelum itu terjadi. Yes. Dia payung sebelum hujan. Nah, akhirnya lucu nih pas aku udah mulai seminggu 2 minggu yang lalu, aku sama beberapa teman-teman content creator lainnya, ada Ucita, ada Syafira, ada Ayla, itu meramaikan contekan lebaran. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya nih gitu ya, jangan sukses-sukses. Gimana? Tante udah lihat itu foto aku di billboard? Udah lihat iklan aku di YouTube? Yes, Gitu yes, loh. Jadi yes, kayak yes, yes. kalau Ucit lebih lucu lagi, hahaha, dikasih tebak-tebakan. Tapi jawabnya harus main cantik. Iya, betul. Jadi contekan lebaran ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman siapapun di luar sana yang sering ditanyain kapan. Iya, betul. Mulai dari kapan kawin, kapan punya anak, pertanyaan kapan yang menyebalkan itu, ya, udah ada contekannya nih jawabannya. Udah ada contekannya, Yes. tinggal dilihat di sosial media gitu ya. Yes. Hashtag mulusnya lebaran, udah keluar semua deh. Oke, hashtagnya itu mulusnya Ya, lebaran. Jadi Oke. udah punya contekan, ketemu keluarga, udah tahu mau jawab apa, nggak usah bete-bete lagi, jangan lupa pakai skincare, Yes. Retinol 24, Yes. mulus udah tidak ada yang berkomentar. Oh, and we're ready to celebrate lebaran. Yeay. Jadi hadapi dengan keglowingan dan juga prestasi ya, Mas D. Betul sekali ya. Aduh, kita mau terima kasih dulu untuk dukungan dari Amalfi ya yang sudah menyiapkan menu begitu istimewa. Enak banget loh, luar biasa. Yang dimakan baru sedikit. Jadi kita akan sudahi dulu obrolan ini supaya kita bisa berdua konsen khusyuk menikmati makanan ini. Buat teman-teman yang menyaksikan, thank you all for watching. Selamat Idul Fitri, semoga sehat dan berbahagia selalu. See you next time. Bye.